I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin memenuhi tugas akhir semester dari Pak Tommy. Dari kelompok kita memaparkan tentang Komnas HAM. Sebelum masuk ke materi, saya izin perkenalan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Bagas Satrio Bowo dengan NIM 131 220 0336 dari kelas F. Dan teman-teman saya Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Irfan dengan NIM 329. Perkenalkan, nama saya Felda Marcelia Sakina dengan NIM 13122000340. Perkenalkan, nama saya Deliana Fedia dengan NIM 13222000326. Perkenalkan, nama saya Benediktus Kelas Brandina Resetia dengan NIM 13122000322. Perkenalkan, nama saya Bista Raihan dengan NIM 343. Perkenalkan, nama saya Fadlul Nafimuddin, NIM 327. Baik, lanjut ke materi. Kita membahas tentang Komnas HAM. Apa sih itu Komnas HAM? Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara yang lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Dasar-dasar dari Komnas HAM sendiri adalah memiliki 4 mandat, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang konflik sosial. Komisi ini didirikan pada tahun 7 Juni 1993 berdasarkan keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mempunyai kedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, yaitu penelitian, penyuluhan, dan pemantauan hak asasi manusia. Hal ini disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lanjut masuk ke ranah hukum apa Komnas HAM. Dilanjutkan oleh teman saya. Komnas HAM masuk dalam ranah hukum. Komnas HAM tidak masuk dalam numpun legislatif dan yudikatif. Komnas HAM bukan legislatif karena tidak membuat undang-undang. Komnas HAM bukan lembaga yudikatif karena tidak mengadili pelaksanaan dan pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi, Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagai lembaga independen yang masuk ke dalam rumpun eksekutif tapi tidak dalam kekuasaan presiden. Karena Komnas HAM bukan bagian dari kekuasaan pemerintah yang dipimpin oleh presiden. Oleh sebab itu, pemerintah tidak pernah mengintervensi Komnas HAM, dan pemerintah punya proyek atau program untuk melakukan dan penegakan atau penguatan HAM tidak ke Komnas HAM. Pemerintah memiliki jalur sendiri untuk melakukan dan mengatur penegakan HAM, salah satunya Kemenkumham. Lanjut ke tugas Komnas HAM dan fungsinya. Tugas Komnas HAM untuk fungsi kajian dan penelitian. Pertama,
pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan ratifikasi. Kedua, pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Yang ketiga, kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Lanjut ke tugas Komnas HAM dan fungsinya, fungsi dan penyuluhan. Yang pertama, penyebarluasan wawasan mengenai hak kepada masyarakat Indonesia. Yang kedua, upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya. Dan yang ketiga, kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang HAM. Lalu tugas Komnas HAM dan fungsi pemantauan. Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut. Yang kedua, pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya. Yang ketiga, pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan. Selanjutnya, tugas Komnas HAM dan fungsinya. Tugas Komnas HAM dan untuk fungsi mediasi, 1. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. 2. Perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. 3. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM pada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Komnas HAM masih kesimpulan. Komnas HAM masih mengandung sejumlah kelemahan sehingga belum efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya dibutuhkan penguatan kelembagaan Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Komnas HAM mampu memperlihatkan kinerja yang cukup baik dan mendapat kepercayaan masyarakat. Komnas HAM mendapat kepercayaan dari masyarakat semakin membuat publik memiliki ekspektasi tinggi akan keberhasilan kinerjanya dan diharapkan Komnas HAM dapat memberikan perlindungan dan penegakan HAM yang lebih baik. Jadi, Komnas HAM perlu dipertahankan lagi untuk kinerjanya, untuk perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Sekian dari kelompok 5. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.